Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syabandini dari Prodi Teknik Industri. Izin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul Hakikat Keterampilan Menulis. Keterampilan menulis. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi atau cerita menggunakan aksara. Menulis juga merupakan suatu proses menuangkan kreativitas atau kemampuan dalam mengungkapkan gagasan, ide, dan pendapat melalui gagasan media bahasa. Menulis juga mendefinisikan sebagai upaya membuat lambang-lambang grafis yang sudah banyak diketahui masyarakat umum dalam bentuk tulisan. Menurut Hangruf dan Potze, menulis adalah upaya menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan dalam bentuk simbol. Maksud dari simbol tersebut adalah tulisan yang digunakan sebagai media sarana komunikasi. Menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif, karena penulis harus terampil menggunakan grafologi struktur bahasa dan memiliki pengetahuan bahasa yang memadai. Definisi keterampilan menulis merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh beberapa orang. Keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada orang lain dengan melalui media bahasa tulis, dengan pengungkapan gagasan yang harus didukung dengan ketetapan bahasa yang digunakan, beberapa kosakata gramatikal, dan penggunaan ejaan. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang agak sulit untuk dikuasai oleh beberapa orang dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lain. Hal itu dikarenakan seseorang harus menuangkan ide-ide dan gagasan berbentuk tulisan. Tetapi menulis ini juga memiliki keuntungan. Salah satunya, seseorang yang memiliki hobi dalam membuat karya-karya atau cerita pendek melalui peluang untuk dapat memperoleh keuntungan. Menulis adalah kegiatan yang berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Menulis melibatkan beberapa unsur penulis sebagai penyampaian pesan. Pesan atau isi, tulisan, saluran, media tulis, atau pembaca sebagai penerima pesan. Mengorganisasi isi tulisan serta menuangkan dalam bahasa tulis. Ada beberapa uraian tentang definisi menulis dari beberapa ahli. Pertama, menurut Stata dan kawan-kawan adalah kegiatan dalam menciptakan catatan atau informasi dengan menggunakan kertas sebagai medianya. Makna lain dari menulis juga dikemukakan oleh Dalman, yang menyatakan bahwa menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian gagasan, pesan, dan informasi secara tertulis kepada pihak lainnya dengan menggunakan bahasa tulis. Perkembangan teknologi dan informasi, kemampuan menulis seakan-akan sudah menjadi kebutuhan yang penting. Terbukanya media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadi pembuka dalam penampungan opini setiap orang. Tahap-tahapan menulis. Menulis merupakan kegiatan seseorang, namun seseorang tersebut harus melalui beberapa tahap menulis. Menurut Eliza Syarif Zulkarnaini dan Sumarno, ada beberapa tahapan menulis, antara lain 1. Tahapan pratulis. Tahapan ini penulis menentukan topik yang akan ditulis dan mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. 2. Tahap pembuatan. Pada tahap ini, penulis lebih mengutamakan tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki. Pada tahap ini, penulis menambahkan yang kurang atau mengurangi yang lebih, dan juga berusaha menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Tahapan penyutingan. Pada tahap ini, penulis membaca kembali draft yang meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat ketetapan dengan gagasan utama, tujuan penulisan, dan calon pembaca dan kriteria penerbitan. 5. Tahapan publikasi. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasikan tulisan melalui berbagai kemungkinan, seperti penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Ada pula jenis-jenis tulisan. Dari beberapa tulisan tersebut memiliki jenis yang bervariatif. Secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah ini merupakan tulisan yang disusun dengan sistematis dan kaidah-kaidah tersendiri, tidak hanya pola atau sistematis yang diperhatikan seperti dari sisi bahasa yang digunakan. Karya tulis ilmiah juga menggunakan metode-metode ilmiah yang biasanya berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Kedua, tulisan non-ilmiah.
Tulisan non-ilmiah merupakan jenis tulisan yang bersifat lebih bebas. Dibandingkan dengan karya ilmiah ini, juga tidak ada aturan yang mengikat secara baku dalam karya non-ilmiah ini. Karena karya non-ilmiah ini biasanya merupakan fiksi atau rekayasa, bahkan bisa juga berdasarkan imajinasi. Bisa juga tentang pengalaman atau pengetahuan dalam kehidupan sang penulis. Yang ketiga, tulisan semi-ilmiah atau tulisan populer. Dan yang terakhir, karya tulis semi-ilmiah ini merupakan jenis karya tulis dengan perpaduan antara karya tulis ilmiah dan non-ilmiah. Namun, ada hal yang melatar belakangi hal tersebut, yaitu penulis menginginkan cakupan yang luas untuk para pembaca, dan tulisan tidak berdasarkan latar belakang pendidikannya. Namun, para pembaca awam tetap akan tertarik membaca tulisannya dengan ragam bahasa yang sederhana, ringkas, dan singkat. Hakikat keterampilan menulis. Hakikat keterampilan menulis ini adalah suatu ilmu yang dimiliki oleh manusia dalam mengembangkan kemampuan keterampilan yang dipunya dan menggali lebih lagi dalam agar lebih terampil. Hakikat keterampilan ini pada umumnya menunjukkan aksi khusus atau sifat di mana keterampilan itu dilaksanakan. Suatu keterampilan terdiri dari menggambarkan tingkat keterampilannya. Hal itu disebabkan karena sudah terjadi kebiasaan atau perilaku yang diperluas bisa disebut keterampilan. Keterampilan atau skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Keterampilan sangat beragam dan semua itu dipelajari bukan hanya untuk pengetahuan keterampilan saja, tetapi juga sebagai pembuka inspirasi bagi orang lain. Hakikat menulis adalah suatu dalam mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dan dirasakan dan dipikirkan secara matang yang dituangkan ke dalam tulisan. Beberapa macam bentuk dan jenis tulisan yang bersifat luas dan mendalam. Seorang penulis membutuhkan kepekaan dan sikap kritis terhadap teks kehidupan, mendapatkan ide atau inspirasi dan mengolahnya menjadi sebuah karya seni tulis yang dibutuhkan banyak orang. Definisi menulis adalah lambang-lambang grafis dari bahasa yang dipahami oleh penulis maupun orang lain yang menggunakan bahasa yang sama dengan penulis tersebut. Menulis juga suatu proses yang bersifat interaktif atau menggunakan suatu sistem yang dapat dibaca atau dilihat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menulis. Dalam meningkatkan keterampilan menulis, perlu beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya faktor internal dari dalam, faktor yang berasal dari diri kita sendiri yang sering timbul dari pemikiran dan ide-ide kreatif. Namun ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi keterampilan menulis, yaitu kurangnya minat menulis, kedua, menuangkan ide-ide yang bersifat kreatif dan tidak meniru karya orang lain, malas membaca dan mencari bahan atau referensi untuk menghasilkan karya tulis. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar atau faktor dari luar untuk meningkatkan keterampilan menulis. Sebenarnya tidak sulit, akan tetapi hanya perlu ketelatenan dan keterampilan dalam membuat gagasan atau ide pokok untuk karya kita. Kategori keterampilan menulis. Pada umumnya, kategori keterampilan menulis ini dikategorikan menjadi 4, yaitu basic literary skill atau keahlian dasar, merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti menulis, membaca, dan mendengar. Technical skill, yaitu keahlian teknik, merupakan keahlian yang dimiliki seseorang dalam pengembangan teknik yang dimiliki. Ketiga, interpersonal skill, keahlian interpersonal yang merupakan kemampuan seseorang secara efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja. Problem solving, menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menanamkan logika, berargumentasi, dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk mengetahui penyebab, pengembangan alternatif, dan menganalisa serta memilih penyelesaian yang baik. Prinsip-prinsip menulis. Berdasarkan prinsipnya pembelajaran menulis tersebut, maka alternatif pembelajaran menulis yaitu 1. Menggunakan kalimat pendek. 2. Pilihan kata sederhana daripada kalimat kompleks. 3. Pilihan kata-kata yang lazim. 4. Hindari kata-kata yang tidak perlu. 5. Beri kekuatan pada kata kerja. 6. Gunakan istilah yang bisa kita gunakan digambarkan pembaca. 7. Tulisan sebagaimana penulis berbicara. 8. Hubungkan dengan pengalaman pembaca. 9. Gunakan variansi. Dan terakhir, menulislah untuk menyampaikan informasi, bukan untuk membuat kesan.
Tujuan dan fungsi menulis. Tujuan menulis dari beberapa pendapat yang dikemukakan antara lain: 1. Untuk memberi informasi yang didapat penulis dan menyebarkan informasi tersebut pada media cetak. Kedua, sarana pendidikan seperti mencatat, merangkum dan menulis soal, mengerjakan soal. Ketiga, sarana untuk mengkomunikasikan pesan dengan bahasa tulis dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas. Keempat, untuk dijadikan pembaca beropini tentang hal yang ditulis oleh penulis. Kelima, tujuan untuk melatih kreativitas pada tulisan agar penulis bisa mengembangkan daya imajinasinya untuk menghasilkan karya-karya tulis. Ada juga beberapa fungsi menulis, diantaranya 1. Fungsi penataan. Fungsi penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang yang dituangkan menjadi tulisan untuk menggambarkan imajinasi dengan jelas. Kedua, fungsi pengawetan. Fungsi pengawetan merupakan suatu hal untuk mengutarakan suatu cerita melalui tulisan dengan berbentuk dokumen. Ketiga, penciptaan fungsi. Fungsi penciptaan di mana penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa nyata maupun fiktif. Keempat, fungsi pencapaian. Fungsi pencapaian penulis yang menyampaikan informasi dan pengetahuan serta pesan kepada pembacanya. Macam-macam karangan. Macam-macam karangan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Eksposisi atau paparan, yang kedua deskripsi, yang ketiga argumentasi, yang keempat persuasi, dan yang terakhir narasi atau cerita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.